seperti itu. Pak Edi, kalau jenengan yang di LSP jenengan itu skemanya semua kompetensi atau hanya ambil beberapa skema Pak Edi untuk uji LSP itu kan? Oh, jadi kalau dulu itu klaster Pak ya, Iya. pakai klaster. Tapi sekarang yang PSKK yang terbaru itu memang karena kebetulan kita dapatnya memang bantuan dan itu diwajibkan untuk skema satu kompetensi skema Pak. Misalnya di TKR itu ada berapa kemarin jumlahnya, semuanya itu sekitar 40 kompetensi, sekitar 40 unit, 40 unit ya, 43 unit. Seperti itu Pak, banyak sekali memang. Itu dilakukan semua oleh siswa Pak ya? Jadi kita kalau untuk seperti itu kita siasati Pak, sebagian kita portofolio. Oh, gini Bapak. Jadi yang hal-hal yang krusial yang kita ujikan, yang benar-benar kita ujikan, sisanya kita ambil yang portofolio dari ujian praktek sekolah yang sudah dilakukan, misalnya di SMK 2 kemarin seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Tapi ini nanti kan berdasarkan rencana ke depannya itu kan yang di bulan semester depan ini kan kita ini dicicil istilahnya ya, dicicil. Berarti jadi di sana ada uji level Pak ya? Ada uji level. Kita pakai yang level 2 Pak. Pakai ini level 2. Iya Bapak. Seperti itu Pak. Oke. Kendalanya apa Pak Edi? Mungkin ada kendala. Saya tanya kendala itu mungkin antara sekolah di Pak Anang dengan sekolah jenengan itu kendalanya berbeda. Mungkin ada kendalanya. Kalau kendala sebenarnya masalah perbedaan ada di fasilitas praktek Pak ya. Antara sekolah A dengan sekolah B itu pasti beda. Seperti itu. Misalnya untuk jumlah unit, misalnya unit di sekolah A itu bisa lengkap, ada berapa sesuai dengan misalnya kita mau berapa unit bekerjaannya berapa, misalnya 4 unit ya lengkap 4 unit, tapi mungkin di sekolah B cuman 2 saja misalnya unit yang dipunyai, seperti itu kendala yang pertama itu Pak, seperti itu. Oh gitu Pak nggih. Berarti berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya ya, tapi kan Bapak Ibu mungkin jadi asesor LSP nanti bisa bisa berkolaborasi lah, walaupun nanti sarananya kurang tapi bisa menggunakan yang lainnya mungkin Bapak Ibu seperti gitu Pak. Terima kasih Pak Ini saya minta izin sambil penerimaan daftar ulang PPDB ya Pak. Pak Edu aslinya mana Pak Edu? Saya aslinya Banjarmasin Pak. Ya, bukan Jawa nggih. Campuran Pak. Pak Edi, terima kasih. Monggo Pak Edi, terima kasih Pak Edi nggih. Terima kasih Pak Kolis. Ini Bapak Ibu ternyata dari Pak Edi sama Pak Anang itu ini ada suatu bentuk kolaborasi asesor dalam LSP, sehingga uji kompetensi keahlian itu di Pak Nanang ada pakai LSP dengan beberapa skema itu. Ini dilakukan, skemanya itu dilakukan semuanya, sehingga 2 hari itu mulai jam 8 sampai jam 5 itu hebat ya Pak Edi itu. Mungkin saya kepingin itu Pak Weli, coba sekolahnya gimana untuk literasi digitalisasi itu sudah optimal atau bagaimana Pak dalam mendukung pembelajaran di sekolah jenengan Pak Weli. Monggo Pak Weli. Siap Pak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk di sekolah SMK Negeri 2 itu sama saja ya, seperti kawan-kawan dari Pak Anang atau Pak Hendra. Kita menggunakan Google Form atau Google Class itu untuk pelajaran awal. Kemudian pernah dulu sebelum COVID yang pertama itu kerjasama dengan Kominfo Pak. Jadi ya aplikasinya itu dari Kominfo, cuma seiring berjalan memang agak sulit untuk di SMK, karena SMK ini kan materinya banyak Pak. Iya. Jadi pasti pertengahan jalan kita hentikan.
karena programnya itu nggak bisa akhirnya. Padahal rancangan awalnya itu kita pinginnya sampai ke manajemen pengawasan sekolah itu waktu kerja sama dengan Kominfo. Nah sekarang sampai hari ini juga itu masih menggunakan Google Classroom. Untuk menambah-nambah biasanya saya itu pakai lab workshop. Apa itu, Pak? Itu supaya membuat LKPD-nya lebih menarik, Pak, aplikasinya. Oh gitu, Pak. Iya. Buat sendiri atau gimana, Pak? Memang sudah ada di Google, Pak. Oh ada nih, Pak. Iya. Kemudian untuk ini. Pak, untuk prakteknya kita biasa siswa disuruh datang itu per kelompok, sekali datang itu 8 orang. Kemudian waktunya juga terbatas 2 jam. Nah jadi tiap harinya itu digilir, Pak, antara kelas A dan kelas B nya. Iya Pak. Iya. Nah mungkin itu aja, Pak. Iya Pak Weli. Terima kasih Pak Weli. Pada dasarnya untuk Pak Weli, Pak Anang, Pak Edi ini hampir sama Bapak Ibu. Tapi cobalah saya ingin ke luar negeri dulu Bapak Ibu. Gimana pembelajaran atau penggunaan literasi digital di sekolah luar negeri. Nah ini luar negerinya ada Pak Suroso, sama ada Pak Nurul saya tadi. Sama Pak Rizal, Saiful Rizal. Tapi Pak Saiful Rizal lihatannya kok itu wenua gitu, apa itu menikmati perjalanan, menikmati perjalanan. Pemandangannya mendung Pak Rizal, nggih. Pak Saiful mendung nggih. Enggak, Pak. Panas alhamdulillah cuacanya, Bang. Nggih. Cerah. Nggih. Monggo Pak Suroso. Nggih, Pak Suroso. Coba Pak Suroso jenengan itu kan Pak Suroso yang ceritakan tentang pemakaian literasi digital di sekolah jenengan Pak Suroso. Sampai sejauh mana penggunaannya Pak Suroso? Monggo Pak Suroso. Terima kasih Pak Kolis atas waktunya. Kami dari SMK Luar Negeri. Iya Pak Suroso. Pada prinsipnya sama, kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing sekolah maupun masing-masing pendidik. Jadi selama ini di dalam pandemi Bapak nih, penggunaan literasi digital yang kita gunakan itu adalah Google Classroom Pak selama ini. Jadi sama Google Classroom semuanya. Rata-rata memang yang dikenal ya, yang paling dikenal adalah Google Classroom. Cuman kendala-kendala banyak memang Pak, kendala yang dihadapi oleh kami dan mungkin rata-rata sama. Kaitan dengan kembali juga input dari siswa kami Pak. Yang tidak dijawab pun juga inputnya sama. SDM dari siswa inputnya adalah rata-rata dari desa. Dan itu pun semuanya tidak terjangkau kaitan dengan internet, kaitan dengan kemampuan dari anak didik untuk bisa menggunakan Android. Itu di tahun pertama ya Pak, kaitan dengan awal pandemi itu yang banyak terkendala itu di kelas 10. Kelas 10 yang awal masuk dari SMP itu kan belum begitu mengenal kaitan dengan digitalisasi. Kalau kelas 11-12 itu sudah mengarah gampang untuk di kelas 10 itu yang luar biasa Bapak. Jadi sempat kami yang di SMK kami itu hampir sama dengan yang tadi yang di Pak Anang. Ada beberapa grup tadi. Cuman di kami itu gini, penugasan secara digital itu dievaluasi setiap minggunya. Yang tidak melaksanakan atau tidak bisa menjalankan itu dipanggil Bapak. Jadi ada kelas khusus yang mereka yang tidak bisa melakukan atau menjalankan digitalisasi. Luring gitu Pak ya? Luring ya. Iya Pak, luring
dipanggil ke sekolah Bapak, tapi itu ada shift. Jadi shift sehari itu ada 2 shift dan dibatasi jumlah siswanya. Itu terutama kendalanya di kelas 10 waktu itu. Jadi Pak. di shift, terus tugas-tugas itu harus selesai, ditunggu oleh Bapak Ibu guru, dikelompokkan. Rata-rata itu kan kami dari SMK kami itu harinya dibagi atas beberapa mapel. Jadi hari ini khusus mapel hari Senin misalnya, itu 2 mapel bahasa Indonesia sama agama misalnya. Hari Selasa mapel Normada untuk olahraga dan PPKN misalnya, seperti itu Bapak. Terus berikutnya yang khusus produktif hari kemarin itu hari Kamis ya. Jadi itu sudah dibagi tiap-tiap tapi memang kalau produktif untuk kelas 10 kami full daring, terus di akhir semester kami mencoba untuk kelas 10 itu sama masukkan untuk luring Kak. Di akhir semester ganjil itu mau nggak mau kita harus untuk kelas 10 itu harus kita luringkan dengan 2 shift juga, menggunakan metode nomor ganjil genap. Waktu itu kita menggunakan nomor ganjil genap tiap kelasnya. Ini Pak bagi beberapa guru produktif yang ada. Itu Bapak pengalaman kami di penggunaan literasi digital. Pada prinsipnya adalah penggunaan Google Classroom itu ya yang paling ideal untuk digunakan. Oke. Pak Suroso, yang anak-anak masuk ke kelas atau masuk ke sekolah PTM itu yang akhir semester tadi loh, dalam rangka ulangan akhir semester atau gimana Pak Suroso? Yang PTM Bapak? Digital itu, enggak pakai TIK dulu Pak? Yang PTM tatap muka itu menjelang loh Pak. Jadi di akhir semester itu artinya bukan untuk asesmen ya, tapi pengenalan, terutama anak-anak kelas 10 kaitan dengan pengenalan alat kan harusnya Pak. Jadi jadi pengenalan alat kaitan peralatan perbengkelan, terutama alat-alat tangan, itu kan wajib bagi kelas 10, karena kalau tidak dikenalkan alat nanti kan di kelas 11-nya harus prakerin ya, harus PKL. Nah, tidak kita luringkan, wah itu luar biasa nanti kalau terjadi di lapangan sampai nggak tahu alat, nggak paham tentang sesuatu. Itu Pak, itu yang kita pikirkan selama ini. Ya sih Pak Suroso, intinya semuanya itu adalah bersama Bapak Ibu tentang penggunaan atau pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Rata-rata yang digunakan adalah Google Meet dan Google Classroom, juga Google Form, Google Doc, seperti itu untuk mungkin ulangan atau ulangan akhir semester menggunakan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu izin share dulu ya Bapak Ibu, kita itu tentang teorinya dulu, PPT-nya ya Bapak Ibu. Saya share dulu. Nanti kalau ada suatu bentuk tanggapan, pertanyaan monggo Bapak Ibu di tengah-tengah, nanti tidak apa-apa ya. Ini saya tak satu. Ini literasi digital Bapak Ibu. Sudah kelihatan nggih Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Ya. Pak. Alhamdulillah. Sudah Pak, sudah. Sudah kelihatan. Kelihatan Pak. Pembukaan tujuannya merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan dari teknologi tadi Bapak Ibu. Kita cerita panjang lebar ya tentang penggunaan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Mungkin nanti kita juga ada produk-produk platform teknologi dari pemerintah Bapak Ibu ya. Juga nanti ada mungkin rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Nanti mungkin kita itu Bapak Ibu kita sedikit diskusi, tapi diskusinya nggak usah masuk kelas kelompok Bapak Ibu, nanti mandiri aja nih, mandiri. Agenda kita ini refleksi mandiri tadi sudah, presentasi ini nggih produk-produk. Ini kesepakatannya nggak usah saya bacakan.
Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kelihatan Bapak Ibu nggih? Kelihatan nggih? Kelihatan, Pak. Nggih. Ekosistem Kelihatan, Pak. platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama nomor 1 itu platform sumber daya sekolah. Bapak Ibu kalau di sekolah jenengan sudah berlaku SIPLA nggih atau ARKAS nggih. Kalau SIPLA itu untuk pembelian bahan dan alat itu loh Bapak Ibu, buku atau Udah Pak. Sipla udah ada Pak. Sipla. kalau ARKAS itu mungkin laporannya Bapak Ibu belum ya kalau ARKAS itu ya. Arkas belum tahu ini Pak. Belum. Tapi kalau Nanti- Sipla udah ada Pak. Nih, nanti akan gabung mungkin untuk membuat laporan-laporan dari mungkin nanti kalau beli di Sipla langsung ada laporannya mungkin Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu profil dan rapor pendidikan. Nanti mungkin segera diluncurkan, ya. Nah ini untuk Sipla itu biasanya untuk ngurusi administrasi Bapak Ibu Sipla dan ARKAS itu. Kemudian untuk platform rapor pendidikan dan platform guru karir dan guru belajar itu nanti akan menjadi bahasan tentang karakter guru. Kemudian Google Belajar It dan Biswit, ya, Homeback itu nanti pembelajaran yang relevan. Atau nanti platform guru mengajar, ya, seperti itu. Jadi nanti pemerintah akan meluncurkan aplikasi-aplikasi atau platform teknologi seperti ini Bapak Ibu. Mungkin akan mempermudah pembelajaran. Tapi itu pun bagi Bapak Ibu yang sudah paham tentang IT. Kalau saya perhatikan di kelompok ini, di kelas ini, semuanya sudah mulai IT Bapak Ibu. Ya. Saya kalah semua sudah dengan saya. Saya itu mungkin kalau di angka itu saya itu angka 2 atau 3 lah. Di pertengahan saya. Semuanya kalah dengan saya. Jenengan paling 5 mahir, sangat mahir atau 4 mahir. Kalau saya tengah-tengah saja. Berarti saya yang kalah Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu itu punya guru SMK rata-rata untuk apa ya? TIK-nya sudah mumpuni Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, apakah platform teknologi sumber daya sekolah? Yaitu sistem informasi elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Itu bisa dimiliki oleh kepala sekolah, bendahara, dan mitra marketplace. Nah ini biasanya apa? Biasanya SIPLA nih. Itu ada perencanaan, kemudian pembelanjaan, nanti ada pelaporan. Katanya Bapak Ibu kalau menggunakan SIPLA pelaporannya akan mudah. Biasanya diberi juga Bapak Ibu seperti itu. Jadi ada rencana, ada pembelanjaan, ada pelaporan. Tujuan dan manfaatnya apa? Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah agar dapat memberikan ruang lebih dan dampak positif kepada peningkatan kualitas SDM dan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kita katakan seperti itu tapi tidak tahu nih, perbedaannya dengan kalau beli di itu sendiri tidak tahu. Tapi katanya Bapak Ibu, kalau beli di SIPLA itu nanti ada laporannya, pokoknya kita hanya beli saja nanti semuanya sudah pakai secara elektronik seperti itu Bapak Ibu laporannya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang SIPLA nggih. Biasanya bendahara-bendahara sekolah ini yang paham ini. Nggih. Yang paham itu seperti ini bendahara sekolah. Karena membeli sesuatu sekarang sudah difasilitasi oleh pemerintah berupa platform yang namanya SIPLA itu. Nah ini apa yang membedakan SIPLA dan ARKAS pada platform teknologi sumber daya sekolah? Sebelumnya SIPLA itu turun toko tidak ada, pembayaran manual, terus ke bank. ARKAS dan pelaporan belum terintegrasi kalau dulu. Sekarang SIPLA mitra pengiriman itu sudah langsung Bapak Ibu tinggal nambahi ongkos kirim gitu saja. Mitra pembayaran bisa virtual, bisa account Bapak Ibu, virtual account Bapak Ibu, atau administrasi transfer Bapak Ibu bisa transfer. Kemudian ARKAS dan Markas sekarang perencanaan dan pelaporan pada ARKAS atau Markas terintegrasi dengan pembayaran pada SIPLA. Jadi nanti SIPLA itu kalau jenengan membeli sesuatu di SIPLA nanti ada laporan di situ melalui ARKAS atau Markas Bapak Ibu. Itu untuk mempermudah, untuk mempermudah jenengan dalam hal administrasi. Kemudian kapan platform teknologi sumber daya sekolah mulai dapat digunakan? Nah, kita sedang berada di pendekatan Bapak Ibu. Mungkin nanti
upgradingnya itu pembelajaran dalam kelas, pembelajaran mandiri atau komunitas. Oke. Tahun 2021 itu Agustus 2021 platform teknologi Sipla itu jelas sudah mungkin sudah dioptimalkan Bapak Ibu. Kemudian Novembernya itu arkasnya nanti ya, berarti arkasnya Siplanya itu sudah sempurna, mungkin ditambah November 2021 itu platform teknologi arkasnya juga sudah diupdatekan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada lagi platform teknologi profil dan rapor pendidikan, laporan hasil pengukuran mutu pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Ini ada beberapa itemnya, profil dan rapor pendidikan menjadi single source of truth sebagai dasar analisis perencanaan berbasis data dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Yang nomor 2, terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif andal di mana laporan disajikan secara otomatis. Yang ketiga, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. 4, alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau output. Yang kelima, meringankan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam di dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti ada platform namanya profil dan rapor pendidikan. Tidak tahu kapan diluncurkan ini, coba dimensinya. Ini Bapak Ibu, dimensi pengukuran pada profil rapor pendidikan, mutu dan relevansi hasil belajar. 2, pemerataan pendidikan yang bermutu. 3, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan. 4, mutu dan relevansi pembelajaran. 5, pengelolaan yang inspiratif, transparan dan akuntabel, terdiri dari indikator-indikator yang mengukur input, proses dan output. Bapak Ibu, lebih-lebih di apa Bapak Ibu di SMK nanti kalau penjamin mutu itu kan kalau ikut di LPMP dulu 500 berapa item pertanyaan itu Bapak Ibu itu mulai standar kompetensi kelulusan ya, SKL sampai standar pembiayaan. Tapi nanti jenengan untuk penjamin mutu itu ikut di diksi Bapak Ibu. Di diksi itu ada 5 aspek yang akan diukur. Yang pertama aspek input, aspek proses, 3 output, 5 outcome, dan yang kelima adalah impact. Keempat itu outcome, kelima adalah impact, dampak terhadap lingkungan bagaimana. Kemudian profil dan rapor pendidikan terdiri dari profil satuan pendidikan bersifat diagnostik digunakan untuk refleksi diri sekolah. Profil pendidikan daerah bersifat diagnostik digunakan untuk refleksi dari pemerintah daerah. Rapor satuan pendidikan rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Rapor pendidikan daerah rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Nah, ini platform-platform itu Bapak Ibu. Jadi ada suatu bentuk profil tersendiri. Apa kebermanfaatannya terhadap sekolah, terhadap pemerintah daerah, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Ini. Apakah platform teknologi profil dan rapor pendidikan ini adalah ya. Jadi profil dan rapor pendidikan sebagai platform teknologi itu adalah aplikasi berbasis web untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan. Itu kepala sekolah, kepala dinas, ini yang tahu nanti dilihat dari situ Bapak Ibu. Oke. Nah, ini peluncurannya mungkin Bapak Ibu Juli 2021 itu data parsial, hanya sebagian yang masuk Bapak Ibu ya. Juli 2021. Kemudian ini data untuk perdananya itu mungkin Desember 2021 Bapak Ibu, di launchingnya di situ Bapak Ibu. Tapi sekarang masih belum diluncurkan secara penuh, tapi data-data parsial. Mungkin seperti Dapodik itu Bapak Ibu ya. Kalau Dapodik itu secara kuantitatif ya, nggak ada satu bentuk deskripsi, tapi rata-rata berupa angka-angka. Kalau di Dapodik itu jumlahnya siswa berapa, jumlahnya guru berapa, rapornya berapa, angkanya. Jadi tidak ada suatu bentuk deskripsi, tapi berupa kuantitatif, bukan kualitatif atau jenis kualitas atau mutu Bapak Ibu. Oke. Ini ada lagi platform teknologi untuk guru.
yaitu aplikasi berbasis Android. Berarti kita pakai HP bisa Bapak Ibu, yang disediakan untuk mendukung para guru dalam melakukan proses mengajar dan mengembangkan kompetensi atau karirnya dalam program sekolah penggerak. Oke, di sini nanti ada mungkin fiturnya platform teknologi itu guru langsung ambil mengajar. Di situ nanti ada platform asesmen siswa, berarti penilaian. Kemudian 2 platform perangkat ajarnya, bisa modul ajar di situ nanti, atau bahan-bahan ajar atau materi-materi ajar Bapak Ibu. Yang ketiga platform teknologi guru, nanti kalau dilanjutkan ke guru karier, berarti fiturnya itu ada mengunggah video, kemudian memberikan atau mendapatkan umpan balik, kemudian fitur pelatihan virtual. Ini biasanya digunakan oleh guru. Kalau yang tadi itu guru dan dinas pendidikan Bapak Ibu. Kalau guru ini yang digunakan. Jadi platform teknologinya adalah platform teknologi guru. Tujuan dan manfaatnya untuk mendukung guru dalam proses mengajar sehari-hari sekaligus mengembangkan kompetensi dan karirnya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contohnya platform untuk guru mengajar. Ada P3 masuk di situ. Yang kedua, memudahkan untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Berarti seperti guru berbagi itu loh Bapak Ibu. Kalau jenengan kesulitan mencari RPP yang 1 lembar itu, buka aja guru berbagi. Di situ nanti ada banyak RPP Bapak Ibu. Mungkin nanti guru mengajar ya seperti itu. Jadi kalau jenengan kesulitan untuk membuat RPP, coba nanti cari sendiri. Tapi yang terpenting dalam membuat RPP itu selain mengadopsi, itu juga harus diadaptasikan Bapak Ibu. Jangan hanya mengadopsi tidak diadaptasi, sehingga sekolahnya masih tetap kemudian model pembelajarannya tidak sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Tidak apa-apa, monggo. Kalau jenengan ambil RPP itu mengadopsi dari sekolah lain, tapi harus diadaptasikan, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Ketiga, guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswanya. Yang keempat, guru mendapat rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Jadi di situ Bapak Ibu nanti mungkin ada suatu bentuk platform seperti ini dapat kita gunakan secara bersama-sama untuk memudahkan proses pembelajaran. Tapi pun itu harus ada tanda petik Bapak Ibu. Kalau gurunya tidak bisa IT, tidak bisa memanfaatkan IT, ya sama saja ya. Makanya Bapak Ibu, dengan adanya pandemi ini saya mengatakan bahwa pandemi itu merupakan suatu bentuk katalisator, yaitu suatu cara untuk mempercepat terjadinya terjadinya penguasaan teknologi, penguasaan TIK, teknologi pembelajaran. Kalau tidak ada pandemi COVID ini Bapak Ibu, mungkin jenengan masih enjoy saja dalam hal pembelajaran secara tatap muka. Tapi dengan adanya yang namanya pandemi COVID ini, berarti merupakan, kalau di dalam ilmu kimia atau biologi itu merupakan enzim Bapak Ibu, yaitu membantu dalam mempercepat terjadinya pembelajaran di arah teknologi 4.0, sehingga literasi digitalisasi itu rata-rata sudah digunakan oleh setiap sekolah, bahkan oleh setiap guru. Guru-guru yang usianya sudah hampir purna itu pun mau belajar tentang teknologi informasi untuk pembelajaran ini Bapak Ibu. Itu kita diharapkan seperti itu, sehingga kita dapat melek teknologi Bapak Ibu. Tidak hanya mengandalkan luring saja kalau seperti ini, tapi daring pun juga bisa Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu guru yang sudah berumur nih Bapak Ibu, rata-rata seperti itu. Tapi kalau saya lihat di kelompok atau di grup ini, di kelas ini Bapak Ibu, rata-rata sudah pinter tentang pemanfaatan IT dalam pembelajaran nih. Itu cuman karena posisi atau lokasi, di mana lokasi dari sekolah Bapak Ibu itu ada yang di dekat dengan hutan, ada yang jauh dengan pemukiman, sehingga nanti untuk jaringannya kadang ada yang lemot ya Bapak Ibu, seperti itu untuk kendalanya saat ini ya. Kemudian yang nomor 5, guru dapat menerapkan teaching at the right level, dari sesuai dengan level dari anak-anak Bapak Ibu ya. Posisinya di mana levelnya itu. Nah, ini platform guru mengajar, platform asesmen siswa. Jadi untuk menentukan asesmen diagnostik, asesmen formatif, konten asesmen, kumpulan soal-soal dipetakan berdasarkan fase. Itu untuk menentukan dan distribusinya.
Kalau platform perangkat ajar itu mencari perangkat ajar, bahan ajar, modul ajar, buku teks, konten sesuai dengan paradigma pembelajaran baru. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita difasilitasi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nanti akan ada suatu bentuk kesulitan atau kendala, mungkin dengan adanya platform-platform teknologi seperti ini, aplikasi-aplikasi yang baru ini mungkin akan mempermudah atau membantu Bapak Ibu dalam menemukan kendala-kendala yang ada di sekolah itu bagaimana solusinya, seperti itu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ingin berpendapat atau bertanya monggo. Kalau platform teknologi guru mengajar, nah ini satu platform asesmen siswa itu tentukan asesmen platform guru karir sama. Di situ nanti ada video dan umpan balik, video observasi kelas, umpan balik, kemudian ada pelatihan virtual. Ini Bapak Ibu. Kapan diluncurkan untuk platform guru ini? Mungkin diluncurkan itu perkiraan tahun 2021 di Juli 2021, tapi pun itu belum penuh Bapak Ibu. Mungkin penuhnya nanti platform asesmen formatif, berarti penuh semuanya itu di Agustus 2021. Kita tunggu aja launchingnya dan kebijakan dari pemerintah bagaimana Bapak Ibu. Yang terpenting Pak Tri masih ngantuk Pak Tri. Tidur setengah 2 Pak Tri, berarti jangan tidur setengah 3 kalau diminta. Oh jam 2 Pak Tri. Saya terus memantau loh Bapak Ibu, terus memantau Bapak Ibu. Setiap saya bangun saya lihat, oh teman-teman ini masih bekerja. Ya Allah, saya sampai salut sama Bapak Ibu ini. Nanti mungkin yang belum setelah kegiatan ini, setelah kegiatan sinkronus ini, jenengan bisa melanjutkan yang belum membuat video untuk IHT simulasinya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, platform SDS, platform profil dan rapor pendidikan, platform guru. Nah itu Bapak Ibu, nanti kita akan dipermudah oleh adanya pemanfaatan mungkin teknologi informasi yang digunakan untuk mempermudah pembelajaran, terutama di paradigma pembelajaran baru ini Bapak Ibu. Kalau misalkan jenengan nanti dalam hal implementasi ada suatu bentuk kendala atau kesulitan, monggo nanti kita akan sharing Bapak Ibu, siapa yang bisa ditanyai atau siapa nanti bisa yang dijadikan sebagai untuk mencari solusi, monggo nanti. Kalau saya pun saya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu jenengan akan memberikan ilmu pada saya, jadi kita ambil, misalkan jenengan memberikan suatu bentuk nanti misalkan jenengan memberikan suatu pemahaman atau ada suatu konsep-konsep, kebetulan saya tidak tahu, saya tetap berguru pada jenengan Bapak Ibu, karena sifatnya kita itu pembelajaran saling take and give, jadi kita memberi dan menerima Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini yang dapat kita lanjutkan nanti Bapak Ibu, makanya silaturahimnya kita lanjutkan Bapak Ibu, jangan sampai ada yang keluar nanti. Kalau ada kesulitan kita bisa cepat untuk berkoordinasi, seperti itu Bapak Ibu. Nih Pak Saiful Rijal, mendengar Pak Saiful Rijal? Alhamdulillah. Gimana Pak? Pak Holis Matasun. Informasi terbaru Pak Holis dan teman-teman, ini di Singosari ini betul ada penyekatan, jadi terutama yang nyopir Pak, yang nyopir ini harus membuktikan kalau sudah divaksin. Nah ini kan kebetulan yang nyopir adik saya Pak, ini belum vaksin, ini posisinya
Yang penting kan runding-rundingnya aja Pak. Oleh enggak. Nah, ini alhamdulillah informasi terbaru berangkat jadi Bapak, Pak Saiful, teman-teman dan saya mendoakan semoga jenengan sukses nanti dalam hal untuk kepentingan pribadinya, sukses semuanya. Tapi jangan lupa katanya Bu Sis sama Bu Dewi itu bancaannya sama Bu Dena bancaannya. beres. Tadi apa perlu menanggapi yang ini Pak Khalid tadi berapa sharing-sharing teman-teman untuk pengalaman yang sekolah luar negeri tadi. Monggo Pak Ibul. Alhamdulillah kebetulan di sekolah kami di sekolah luar negeri ada bersama Pak Sahabat ini dan kemudian saya sampaikan pembelajarannya sistem blended ya, jadi gabungan antara daring dan lingkungan. Yang di daringnya itu betul kita menggunakan yang paling mudah di Google Classroom Bapak Ibu. Kemarin itu kita sudah coba pakai Microsoft 365, kita coba yang lain, terus kita terapkan. Tapi kok ternyata anak-anak lebih suka yang paling simple itu, gurunya juga suka yang Google itu karena sudah terintegrasi dengan yang lain. Itu untuk pelatihannya dari teman-teman sendiri Bapak Ibu, jadi tidak panggil dari luar karena kan kita ada jurusan multimedia itu ada teman-teman yang ahlinya TIK itu sudah ahli, jadi tidak perlu panggil dari luar, kita belajar mandiri sendiri terus kita terapkan. Untuk itu untuk yang ininya Pak, yang daringnya. Terus untuk yang tatap mukanya yang praktek ya diambilkan itu kan teorinya sudah masuk, betulnya disampaikan Pak kalau teorinya sudah di situ lengkap, pakai video juga, pakai link YouTube ya, yang YouTube kan sudah jelas caranya mempraktekkan, kita video lalu kita upload di sana, baru untuk kegiatan prakteknya kita contohkan, baru nanti kita praktek seperti itu Pak. Untuk kegiatan ulangan kita sudah memakai aplikasi sendiri Pak, jadi UTS itu sudah kita beli Pak, ya, menggunakan Google Classroom. Jadi kemarin itu kalau terlalu beresiko kan anak-anak cukup di rumah dengan menggunakan aplikasi tersebut dan kita terapkan UTS. Terus di UKK Pak, kita yang kemarin itu belum sampai ke arah LSP Pak, itu kekurangan dari sekolah kita, tapi LSP di kemarin kita usulkan di program cuma belum teraplikasi. Itu kan kalau tidak salah per orang bayar Pak, paling berapa itu ya, jadi kemarin kita ajukan masih belum jadi. Cuma memang rancangan di UKK kan sudah SKKNI Pak, KKN, jadi kita mengacu ke, cuma masalahnya belum LSP itu tadi kekurangan dari sekolahan. Oke, sedikit saja Pak sampai. Bentar Pak Saiful, untuk yang di prakteknya bagaimana penggunaan TIK-nya Pak Saiful? Kalau di sekolah di luar negeri, apakah pada saat itu praktek itu anak-anak diberi sebelumnya misalkan untuk menguasai konsep itu pakai pemanfaatan teknologi apa atau cuma manual saja dituliskan di papan atau bagaimana untuk pengenalan kan di praktek tadi alat-alat dan bahannya Pak. Untuk video kan sudah kita upload ya di LSS tadi yang di Classroom tadi. Ketika penerapan kadang-kala anak-anak itu kalau masih bingung ya, kita kan sudah LCD dengan laptop itu kita siapkan ada ruangannya. Lalu memang kalau untuk praktek sudah, kalau otomotif itu perkembangannya akan sangat pesat sebetulnya dibandingkan bapak-bapak di mana Pak. Jadi istilahnya kalau sekolahan memang semakin lengkap dari sarana dan prasarananya, otomatis SDM-nya harus betul-betul ngimbangi istilahnya. Jadi seperti itu. Contohnya kayak di kita ya juga ada scan tool, sudah ada Pak, scanner itu sudah ada, kita bisa pakai. Tapi ada yang belum kayak tadi yang disampaikan Pak, scoring itu kan juga biayanya besar Pak, kemarin sudah kita ajukan misalnya. Jadi kalau
Kalau yang ringan-ringan kayak apa namanya katalis itu ya, kandungan itu kita sudah punya. Tapi yang terlalu mahal masih belum. Cuma ya istilahnya. Tapi anak-anak itu Pak, misalkan katanya Pak, kalau di Pak Anang sama yang di Pak Edi kan siswanya sudah diikuti untuk megang skennya atau megang alatnya Pak. Jenengan di sekolah swasta juga gitu Pak. Panjang cuma di bawah tetap di pengawasan terus Pak, nggak bisa untuk dilepas Pak. Dulu itu Pak lepas malah yang rusak itu ecunya Pak. Malah ecunya itu kalau di unit FP kan. Tapi anak itu memang diberi kewenangan untuk menggunakan untuk memegang itu. Saya khawatir anak-anak cuma melihat saja Pak. Betul, harus intensif untuk pendampingan anak-anak, tapi tidak bisa dilepas. Iya, dipegang tapi kita ngawasi terus Pak di sampingnya. Jadinya harus benar-benar di ini, dan juga kan gaya serapnya anak kan juga beda. Jadi ini tidak bisa apa namanya, dan anak satunya bisa terus satunya tidak bisa, gitu mesti ya gitu kita dampingi terus Pak. Cuma ya butuh waktu terus. Oke. Oke, makasih Pak Saiful. Ada makanan ya monggo. Seperti Pak Tri, seperti Pak Edi, Pak Edi Fahri ini kelihatannya itu sibuk sekali Pak. Di sini sudah selesai Pak PPDB-nya Pak. Sudah tidak boleh itu sudah. Iya sibuk sekali sampai drop kemarin. Makanya saya ada Pak Isca. Itu betul-betul drop tadi malam itu. Makanya hati-hati Pak nggih, jenengan jangan sampai terforsir tenaganya karena kondisi seperti ini Pak Edi. Kita semua juga ya hati-hatilah. Mari kita berdoa Bapak Ibu saling mendoakan semoga kita sehat terus walaupun ada sedikit sakit tapi cepat sembuh Bapak Ibu. Terima kasih Pak Saiful, juga Pak Saiful terima kasih sukses. Nah ini Pak Tri nyebut lagi apa Pak Tri? Apa itu? Pisang goreng ya Pak Tri? Monggo sekarang saya pada Pak Renaldi. Pak Renaldi mendengar saya. Ini Pak Renaldi ini operatornya gitu. Alhamdulillah Pak, mungkin agak telat Mas. Tuh Pak. Tidur jam berapa Pak Re? Saya kan habis ngerekam, saya juga harus hampir. Pak Re, jaga kesehatan loh Pak Re, makannya Pak Re, minumnya Pak Re. Kalau ada suplemen vitamin C-nya Pak Re, jangan sampai dengan tidak makan, tidak minum atau tidak ada asupan ada di dalam kerjanya ekstra ini, saya lihat ekstra ini Pak Re. Sampai kelihatan wajahnya itu masih matanya agak bengkak masih Pak, merah bengkak. Oke Pak Re. Tadi malam berbagi tugas Pak. Tukang Pak Re itu tukang apa namanya? Edit. Iya bukan yang videonya. Oh, Saya pelengkapnya Pak, juru kamera itu. Iya Bapak. editingnya di Pak Santowi. Dikirim ke saya itu loh, yang satu kelompok itu bagus sekali tuh. Tapi yang ya saya maaf aja Bapak Ibu, ternyata terjadi suatu untuk miskomunikasi gitu. Betul nopo kayak ngapunten yang kabupaten yang bapaknya. Oh nggak apa-apa Pak. Apa kan Guide. bapaknya ya Allah. Tadi malam Giant Pak sampai Saya ini banyak salahnya Pak karena ada miskomunikasi. Saya kira satu kelompok monggo tapi setiap peserta ini narasumber maksud saya seperti itu. Kok saya lihat dari itu kirimannya Pak Santowi itu hanya satu narasumber. Pak Roso yang ngirim saya kemarin Pak Santowi yang jadi akhirnya. Kaminya Ya Allah. Pak menganggap satu kelompok itu cukup satu perwakilan Pak. Makanya yang lain pada nggak buat, bukan nggak mau buat Pak, karena mikirnya begitu. Maaf Bu, saya jelas yang mungkin yang salah itu saya karena belum memahamkan betul, Sekarang gini, coba Pak Re, tadi kan sudah Jawa ada yang mewakili, Kalimantan juga ada yang mewakili tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Mungkin ini untuk Pulau Sumatera Pak Re, jangan memberikan suatu
untuk cerita gimana untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Mungkin nanti itu kendalanya apa, mungkin apa kekuatannya apa. Udah Pak Ri, monggo Pak Ri, walaupun ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apa Pak Ri. Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk pembelajaran menggunakan TIK Pak, di tempat kami sih alhamdulillah sudah jalan Pak ya. Nah, Pak baik Saiful dimut Pak Saiful. baik dari segi ulangannya, tugas-tugas kita kan ada ada daring, ada luring Pak. Jadi kita membagikan tugas masih tetap menggunakan aplikasi Pak. Jadi udah nggak digunakan kertas lagi. Katanya Bapak Ibu ini tugas ini gimana? Nah dia juga menjelaskannya bingung ya, kacau juga Pak. Iya Pak, ini Pak Ri. Pak, harus juga kita ikuti Pak, dari guru-gurunya itu dilombain Pak. Ada lomba kreativitas mengajar Pak. Kalau dari TBSM itu yang mengadakan itu Honda Pak. Mulai tahun kemarin itu, jadi Itu yang menilai juga Honda Bapak nggih? iya Pak, iya. Jadi lewat Zoom Pak, itu kita Lagi masuk kelas maksudnya itu lewat kelas virtual gitu masuk. iya, lewat kayak seperti kita inilah Pak, ngajar di tugas IHT kita ya kayak gitu. Mereka menilai, di situ juga cara kita mengajar. Pada saat online itu kita ngajar sama siswanya bagaimana. Kemudian juga disuruh membuat video pembelajaran Pak. Jadi seolah-olah kita itu sedang mengajarkan praktek Pak sama siswa, tapi di videoin, bedanya hanya di situ Pak. Jadi kalau kita nggak ngikutin ya ketinggalan, pasti pada waktu lomba juara terakhir terus Pak. Iya Pak. Mungkin dari daerah saya mungkin seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan kendalanya apa Pak kalau Sumatera itu Pak? Kalau misalkan penggunaan TIK untuk pembelajaran mungkin jenengan pakai Google Meet atau pakai Google Classroom itu Pak? Kendalanya di mana? Ya kendalanya satu Pak, kadang kan kita ini guru teknik kurang menguasai TIK Pak ya. Jadi harus mencari terus, bertanya terus dengan tim IT Pak ya. Kita mempunyai di sini bagian ICT istilahnya Pak. Nah kemudian kita jumlah guru saya di sini ini totalnya teman-teman itu hampir 120-an Pak. Jadi kalau yang jadi operatornya itu 1 atau 2 orang, bingung dia Pak. Jadi harus ngerti untuk informasi. Nah kemudian di sini juga untuk masalah jaringan Pak. Walaupun dari mungkin Telkomsel atau Telkom Pak ya, itu belum sanggup Pak untuk mengambil data kita itu segala macam untuk server juga Pak. Kadang kendalanya di situ Pak. Kadang macet, kadang nge-lag, kadang jaringannya lemot segala macam. Sedangkan yang harus kita ujiankan itu ratusan anak Pak, dengan dari satu server itu Pak. Mungkin itu Pak kendalanya Pak. Nggih Pak. Berarti kendalanya hampir sama Pak nggih? Iya Pak. Nggih Bapak Ibu, itu dari daratan Sumatera Bapak Ibu, dari Kepulauan Sumatera nggih. Kalau dari Kepulauan Kalimantan tadi kelihatannya sudah ada suatu bentuk ujian itu sudah pakai LSP, terutama yang Kalimantannya Pak Edi Fakhrin sama Pak Anang itu. Ini Bapak Ibu perlu kita cari ilmunya untuk Pak Anang dan Pak Edi Fakhrin ini, bagaimana supaya sekolah Bapak Ibu yang belum menyelenggarakan ujian pakai LSP itu supaya bisa pakai LSP, maka kita bisa belajar di kedua beliau itu, atau yang lainnya sudah itu nanti harus memberikan suatu bentuk ilmunya kepada teman-teman Bapak Ibu ya. Itu saya satu lagi mungkin dari Sumatera ini, dari Sumatera Bu Dena, enggak kelihatan Bu Dena ini, Bu Dena atau Bu Sis saja supaya enggak sendakep aja. Bu Sis tuh sendakep aja, mungkin kedinginan itu Bu Sis. Saya Kalimantan Pak. Oh Kalimantan, ya enggak apa-apa wes, maaf keliru berarti. Jenengan Kalimantan mana Bu Sis?
Kalimantan Tengah Pak, Palangkaraya. Dengan Palangkaraya. Oke, coba Bu Sis, di Palangkaraya gimana Bu Sis? Kondisinya Bu Sis? Kalau di SMK Jenengan dalam hal pembelajaran pakai pemanfaatan TIK Bu Sis? Nggih, sama aja sih Pak, sama kayak teman-teman pakai Google Classroom, ada juga yang menggunakan Zoom Meeting juga. Nah, kendalanya ya kurang lebih juga Pak, kalau jaringannya gimana, siswanya apalagi yang ada di kampung ya kesulitannya gitu Pak, ketika pandemi ini kan mereka pada pulang kampung, di sana jaringan bisa susah, terus harus naik mungkin ke daerah yang lebih tinggi, atau bahkan ada yang bekerja Pak, itu yang agak susah Pak. Yang bekerja ini ketika tugas yang diberikan gurunya terbatas, ada batas waktunya, dia bekerja bisa kelewatan Pak. Apalagi kalau Zoom, ada jadwalnya juga, ada disiapkan jadwal jam sekian sampai jam sekian, tapi dia katanya harus membantu orang tua, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa juga, susah juga jadinya Pak. Jadi dibikin 2 aja, ada Zoom, ada juga Google Classroom, seperti itu Pak untuk sementara. Atau bahkan yang susah lagi, yang tidak bisa masuk ke Google Classroom-nya, dia biasanya pakai WA, seperti itu Pak. Nggih, seperti itu. Bu Sis. Makasih, Pak. Bu Nggih, Sis, Pak. apakah anak-anak yang jenengan beri tugas walaupun nanti lewat Zoom nggak bisa atau Google Meet nggak bisa, tapi lewat WA itu gimana? Gimana itu Pak Bu Sis? Yang diberi tugas lewat WA itu loh, bagaimana? Oh, hasilnya dia bagus apa enggak, Bu? Kalau Apakah dibilang anak-anak bagus, itu apa ya, merespon apa enggak itu? kalau misalkan dibilang bagus sih ya nggak terlalu juga Pak. Kadang kita ya terima aja lah, dia ngumpulnya seperti apa ya diterima aja. Susah juga mau kita istilahnya sudah bersyukur mereka mau mengirim Pak, seperti itu. Karena kalau kita menuntut banyak pun kondisi seperti sekarang ini susah Pak. Seperti itu. Jadi apa adanya dikirimnya gitu ya kita terima, alhamdulillah gitu Pak. Oke Bapak Ibu, memang kita harus menyadari Bapak Ibu, apalagi di masa-masa yang katakan saya mengatakan itu abnormal Bapak Ibu. Kondisi ini kan kondisi tidak normal Bapak Ibu, karena kita semua ada suatu bentuk ketakutan tersendiri. Apalagi hari ini Bapak Ibu, sudah kalau kita lihat TV aja, Indonesia sekarang sudah urutan ketiga di dunia untuk peningkatan COVID-19 itu Bapak Ibu. Makanya kalau jenengan memberikan pembelajaran ya otomatis tidak normal juga. Kalau jenengan memberikan pembelajaran yang normal, jenengan nggak bisa melakukan Bapak Ibu. Akhirnya gimana? Ya anak-anak nggak ada yang naik, karena kalau yang jenengan terapkan itu secara normal, akhirnya jenengan kan dalam melaksanakan pembelajaran itu juga tidak normal. Oke, tidak normal artinya gini Bapak Ibu, seharusnya 10 KD jadi cuma 5 KD separuhnya. Tapi dalam yang 5 KD yang tidak dipakai itu jangan integrasikan Bapak Ibu. Dengan berarti harus mencari KD yang esensial, yang sangat esensial kalau bisa. Yang non esensial, yang biasa-biasa saja itu nanti diintegrasikan cuma mereview saja. Itu artinya tidak normal Bapak Ibu. Kemudian dalam hal mengumpulkan tugas, mungkin Bapak Ibu kalau yang normal biasa saja kita bisa memberikan batas waktu pada anak, hari ini harus kumpul. Tapi kalau di kondisi-kondisi seperti ini, dengan harus memberikan keringanan, kelonggaran tersendiri untuk anak-anak dalam mengumpulkan tugas. Sehingga saya mengatakan di kondisi yang tidak normal ini dengan harus juga bisa memberikan pembelajaran yang tidak normal juga. Tapi itu harus optimal, harus bagaimana efektif loh Bapak Ibu ya. Tidak normal tapi efektif. Kalau normal ya jelas tidak efektif Bapak Ibu karena kondisinya seperti ini. Oke, terima kasih Bu Sis. Nah, Pak Tri sudah kenyang. Lambenya sudah lamis ya. Sudah gilap ini. Oke Pak Tri. Monggo Pak Tri. Mungkin ada yang lainnya Bapak Ibu sebelum saya memberikan diskusi mandiri Bapak Ibu tidak masuk ke kelas nanti ada diskusi mandiri untuk tentang digital ini, tentang literasi digital ini Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau gimana Bapak Ibu? Ini saya Pak Khalid. Oke, Pak Saiful. Pak Saiful sudah kembali atau langsung lanjut ke Batu Pak? Lanjut Pak, kembali gimana Pak? Sudah Ada itunya, ada izinnya sudah.
sudah dibilang anggota gitu aja, saudara gitu aja, Pak. Anggota apa, Pak? Anggota Karang Taruna apa kita sudah. Ya, monggo Pak Saiful, pertanyaan apa? Oke, ini Pak sudah jadi Pak, di sekolahan kita itu kan luar negeri Pak, dengan sudah tahu sendiri kondisinya. Untuk tugas itu Pak, pengumpulan tugas itu yang menjadikan kendala itu Pak. Solusinya itu gimana Pak? Kalau materi Bapak Ibu guru semuanya itu sudah ngasih materi Pak, juga wajib juga, Google juga. Kalau yang tugasnya itu loh Pak, anak-anak itu sampai pegel ya Pak, ngopi anak-anak itu Pak. Wali kelasnya juga ke rumahnya itu sampai keliling ke rumahnya juga ngasih penjelasan ke orang tuanya. Cuman di lapangan itu ya dengan kondisi seperti ini repot, kita juga ngasih. Tetap kita bantu untuk penilaiannya, tapi kalau nggak kerjaan juga nggak repot. Ini teman-teman merumuskan sebuah itu macam semua, nggak bisa ada ini titik temunya istilahnya. Jadi gitu. Terus di praktek juga sama, praktek itu nggak bisa masuk semua dulu, mesti ada aja yang nggak masuk gitu berapaan. Tapi ketika kita telepon orang tuanya kita ini jawabannya sakit, tidak apa-apa kalau dulu pakai surat keterangan sakit. Kalau kondisinya sekarang kita maklumi cukup dengan WA atau gimana. Jadi kendalanya barangkali harus punya pencerahan untuk memotivasi anak-anak ini. Terus terang tahun lebih ini kita kesulitan untuk melakukan. Atau gimana saja Pak? Oke Pak Saiful. Nah sebelum saya menjawab, mungkin nanti saya juga menjawab Bapak Ibu. Saya ingin itu apa? Pengalaman dari Pak Suroso. Gimana Pak Suroso kalau di sekolah jenengan anak-anak dalam pengumpulan tugas dan untuk praktek ini Pak Suroso. Katanya Pak Saiful itu kok sulit di kondisi-kondisi seperti ini Pak Suroso. Coba Pak Suroso kita berbagi untuk apa? Ilmu kita kepada yang lainnya Pak Suroso. Ya, terima kasih Pak Polis atas waktunya. Saya kira tidak jauh beda ya dengan Pak Saiful ini kondisinya dengan SMK kami dan anak didik kami. Jadi keluhan yang ada di Pak Saiful itu juga ada pada diri saya pada saat diri kami yang menjadi pendidik di SMK kami. Jadi memang kaitan dengan tugas yang lewat daring itu juga kami melibatkan wali kelas Pak, persis yang disampaikan Pak Saiful. Jadi sampai turun ke bawah ke rumah memfasilitasi anak sampai dijemput, sampai nanti menyampaikan ke orang tua. Yang penting tugas terkumpulkan. Kami sampai tidak melihat isinya yang itu benar atau tidak. Kemauan itulah yang kita jadikan tolak ukur. Jadi pernah Pak, ini sampai terjadi kemarin itu sampai menjelang asesmen penilaian akhir ya. Jadi itu sampai ada tugas-tugas yang belum terkumpulkan. Makanya akhirnya ada sistem kenaikan bersyarat itu Pak yang kita jadikan. Oh gitu Pak. Itu pun karena ya situasinya yang abnormal itu tadi, kita kembalinya akhirnya ke nurani. Mau diapakan kalau seperti ini? Kita kembalinya ke nurani lagi. Yang penting anak mau ke sekolah, datang diajak ngomong bisa ya. Itu ya mungkin ya secara penilaian memang kalau boleh dikatakan ya KKM-nya KKM terbawah, boleh dikatakan seperti itu. Iya Pak. Itu saya kira kendala itu. Tapi untuk itu Pak, untuk tugasnya itu diberi jangka waktu berapa hari setelah ada nilai gantungan Pak? Kemarin ditetapkan 2 minggu Pak. Jadi 2 minggu setelah kenaikan ya itu 2 minggu. Ya alhamdulillah Pak, dari evaluasi teman-teman ada perkembangan, cuman dari 100% yang kita targetkan minimal 70% masuk. Jadi ya kita kembalinya seperti apa yang disampaikan Pak Polis, kita intinya adalah pembelajaran yang tidak normal lagi tadi. Jadi ya saya kira itu kendala itu tidak hanya di luar negeri Pak, di negeri mungkin ya sama, cuman bedanya mungkin
dalam persentase mungkin bedanya di situ. Iya, Itu Pak yang kaitan Iya. dengan Terima kasih Pak Suroso. Ini Bu Dewi mau memberi obat Pak Saiful Rizal. Walaupun Bu Dewi itu SMK negeri, tapi mungkin bisa memberikan suatu obat bagi jenengan dalam hal pengumpulan tugas atau dalam hal pengumpulan tugas-tugas baik itu yang biasa, tugas biasa atau yang praktek itu. Monggo Bu, jenengan beri itu Bu, pengalaman jenengan ke Pak Saiful Rizal, nanti saya terakhir. Monggo. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin sama juga Pak dengan apa yang dirasakan teman-teman di sekolahnya masing-masing. Kalau untuk permasalahan penilaian pada saat keadaan abnormal ini, jadi sistem penilaiannya juga abnormal juga Pak. Kalau kita mau terapkan idealis kita harus sesuai dengan dengan kompetensi, harus sesuai dengan ini semua itu. Saya rasa banyak anak-anak yang tidak bisa untuk mencapai itu Pak. Karena permasalahannya tadi seperti yang Bu Sis bilang, ada anak itu di masa pandemi ini yang tadinya sekolahnya mungkin ngekos ya Pak di sekitar lingkungan sekolah, terus disuruh pulang sama orang tuanya, ataupun ada yang sudah sibuk bekerja gitu Pak, sampai memang tugasnya itu memang bisa dikatakan dari beberapa KD, berapa tujuan yang kita capai, kita kasih tugasnya hanya mungkin beberapa aja yang dia buat Pak, lebihnya itu kosong gitu Pak. Memang kita kalau di sekolah saya itu, terutama saya, memang saya berikan kesempatan Pak, silakan anak-anak itu membuat tugasnya di Google Classroom boleh. Kemudian nanti alasannya kadang begitu Pak, jaringan Bu, jaringan susah di sini gitu. Kamu boleh kirim lewat WA, pokoknya saya kasih fasilitasnya yang mana kamu gampang aja, yang mana kamu mudah aja, saya bilang begitu. Jadi yang penting kamu kumpulkan tugasnya, saya bilang begitu. Karena kalau penilaian itu kan Pak, kita nggak mungkin ngasih nilai itu asal kasih kamu KKM gitu ya Pak. Memang kalau pada saat sekarang ini memang ya itu tadi ya kata Pak Suroso, hati nurani Bu, iya benar Pak. Saya rasa juga pertimbangannya itu, saya rasa bukan hanya saya, mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini juga seperti itu. Yang penting dia mau mengumpulkan tugas, walaupun sudah terlambat ya Pak ya, tapi begitu kita panggil, begitu kita kasih tahu, ataupun keluarganya juga welcome, kita kasih tahu begitu Pak, kita kasih tahu wali kelasnya biasanya begitu Pak. Jadi guru mapel berkolaborasi kerjasama dengan wali kelas, nanti guru mapel melaporkan anaknya yang kesulitan untuk mengirimkan tugas itu, nanti wali kelas menindaklanjuti. Kalau itu memang membutuhkan guru BK juga dilibatkan Pak, sampai dengan ke rumah ataupun memanggil Pak gitu. Tapi tetap Pak menggunakan prokes ya Pak ya, protokol kesehatan. Kalau kita ke rumah ataupun orang tuanya bersedia untuk kita panggil datang ke sekolah dan juga anaknya. Jadi kalau menurut saya memang untuk penilaian di masa pandemi yang sekarang ini memang kita lebih legowo sih Pak, asalkan anak itu membuat tugasnya sesuai dengan yang KD yang kita tuju atau tujuan yang ingin kita capai, walaupun terlambat dengan kondisi yang seperti apapun, asalkan dia mengumpul, kalau bagi saya itu sudah cukup Pak. Kalau benar salah itu urusannya nanti ya Bu Sis ya. Kalau benar salah itu yang penting sudah dia mau Urusannya buat belakangan benar salah itu belakangan, asal dia sudah mengeluarkan pendapatnya, walaupun itu kadang ada melenceng juga, tapi tetap ada beberapa soal yang dia bisa, yang lain itu kadang ini dia sulit kan Pak, karena kesulitan dia untuk mencari bahan itu Pak, karena jaringan yang dia membantu orang tua untuk bekerja dulu, jadi nanti dia terlambat. Jadi banyak seperti itu sih Pak kondisinya. Saya rasa sama sih sama teman-teman, kalau saya begitu Pak untuk sistem penilaian saya. Terima kasih Pak. Oke, itu Pak Saiful dari dua teman kita, dari Pak Suroso sama Bu Dewi. Walaupun yang Pak Suroso itu sama dengan luar negeri, Bu Dewi itu yang negeri, tapi kenyataan seperti itu. Memang kondisi Pak Saiful yang menjadikan keadaan seperti itu juga karena kondisi, sehingga kita harus
mengedepankan nurani katanya Bu Dewi dan Pak Suroso. Lebih banyak legowo, Pak. Lebih banyak legowonya, nggih. Tapi tetap kita tidak boleh berpangku tangan wis sak karepe dhewe wis kon ngumpul lo tidak ngumpulkan wis terserah kamu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita berusaha ya, mungkin Pak Saiful kalau banyak seperti itu wali kelasnya diberi beban sedikit untuk mungkin home visit ya, ke rumah dengan BK-nya atau bagaimana ya. Intinya kita tidak memberi beban pada anak-anak seperti itu Mak ya, seenggak-enggaknya, setidak-tidaknya bahasa Inggrisnya enggak-enggaknya ya, itu anak-anak itu memberikan respon lah. Kalau ada tugas ya kerjakan, walaupun katanya Bu Dewi itu sama Bu Sis itu bener salah, yang penting responnya itu loh. Berarti responnya itu menunjukkan kemauan yang positif terhadap pembelajaran. Jadi anak itu memastikan anak itu masih belajar atau masih sekolah seperti itu. Iya, masih ada Pak kemauan dia mau sekolah, masih ada tanggung jawabnya, walaupun mungkin cara dia dengan temennya kan beda ya Pak. Itu kan juga bukan maunya anak-anak Pak, karena kondisi seperti ini kan. Kalau memang tatap muka, saya rasa tidak ada lah yang terlambat anak-anak itu Pak. Cuman karena kondisi seperti ini, jadi kita memang harus banyak memaklumi. Asalkan anaknya masih bisa diberitahu, masih bisa merespon dengan baik, keluarganya juga masih mendukung, saya rasa tidak ada salahnya sih kita beri kesempatan itu Pak. Jadi itu Pak Saiful ya, menurut Iya Pak Kholis. Ya. Sudah Pak Kholis. Sampai melonton Pak Kholis. Tapi responnya ada apa enggak Pak Saiful? Responnya ada responnya Pak. Kita bantu untuk anak-anak kita kerjakan Pak gitu. Tapi ada lagi yang beralasan, oh ini kuotanya habis Pak anak-anak, oh ini ketiduran Pak. Kita kasih motivasi terus. Kalau responnya ada, beliaunya siap membantu. Tapi memang aplikasinya dulu Pak yang di lapangan itu sulit, bukan main ya Pak. Karena apa, kasihan juga yang kalau asesmen, kalau yang ya betul tadi teman-teman sampaikan, kita nggak melihat dari jawaban yang terlalunya seperti ngumpul terus kita nilai kan gitu aja Pak. Cuma ini yang kasihan yang ngumpul, yang nggak ngumpul kan dapat nilai kan gitu. Sampai saya tuh bingung ini nggak coro apa hari ini. Saya sampai terlalu itu kok kumpul kok. Tapi itu Pak Saiful sudah home visit nggih Pak Saiful, sudah didatangi ke rumah nggih? BK-nya wali kelasnya itu sudah home visit terus Pak untuk memantau anak-anak, tapi memang ya kembali lagi ke anaknya memang. Akan ngopi Pak Saiful di taman itu Pak Saiful. Sudah mungkin terlalu ini ya, dengan kondisi yang seperti ini kan rebahan ya, musim rebahan terus, jadi ya rebahan tadi terus-terusan akhirnya, jadi kainan rebahan itu tadi kalau menurut saya Pak. Gitu. Pak tambahan sedikit Pak. Iya, Bu Sis, ini dari Bu Sis. Jadi monggo Bu Sis. Jadi kalau tahun kemarin Pak ya, kita bantu semua lah siswa gitu kan. Jadi tidak ada istilahnya tidak naik kelas. Jadi ya istilahnya hampir nurani tadi Pak. Tapi untuk yang tahun ini Pak, untuk tahun ini kita seleksi benar-benar Pak. Memang siswa banyak alasan, seperti yang bilang Pak Saiful tadi, dikasih tahu sudah home visit juga, katanya dia tidak diberi tidak dikerjakan juga. Nah akhirnya yang itu kita kan data tuh Pak, di waktu di rapat itu, ketika dia itu tidak mengerjakan sama sekali, terus hadirnya juga jarang gitu kan. Hadir dalam artian kan ada batas waktu juga yang di classroom itu kan Pak ya, bisa 1 hari atau 2 hari kita guru ngasih ini kan, tapi tetap tidak dilaksanakan tuh ada Pak beberapa orang di setiap kelas. Jadi yang memang parah sama sekali itu Pak, akhirnya kami seleksi alam Pak. Mungkin ya kalau di sekolah kami berani seperti itu, jadi satu kelas tuh ada yang 2 orang tinggal, ada yang 1 orang gitu. Efek jerah aja Pak, kalau misalnya ke depan nanti dia mengulangi lagi. Ya ibaratnya kalau misalnya dipikir kita idealis, setengah kelas mungkin habis Pak ya, tinggal semua ya. Tapi ya kita cari yang memang sudah parah banget, sudah yang istilahnya malasnya itu yang luar biasa. Sudah kita datangi, sudah dikunjungi seperti apa. Pernah saya menemani teman saya Pak wali kelas, ini Pak,
kami datang itu dia nggak mau keluar kamar Pak, bayangkan Pak. Kami datang kunjungan, ada apa masalahnya nggak mau dia keluar kamar. Mungkin stres dalam melihat kondisi seperti ini, takut akhirnya saya tidak ketemu guru saya aja seperti itu Bu. Mungkin seperti itu. Akhirnya gimana Bu? Yang nggak mau menemui itu gimana akhirnya? Dia yang tidak mau menemui itu Pak, gini Pak, akhirnya kita keluar jurus aja Pak. Ya jujur aja, kalau kamu seperti ini terus kamu nggak naik kelas gitu aja Pak. Nah akhirnya mau nggak tahu Pak, karena memang niat kita membantu, tapi dianya sendiri yang seperti itu, orang tuanya juga sudah kewalahan. Istilahnya ancaman kita itu akhirnya ini Pak terwujud, dalam artian gini, dia berubah Pak, langsung menemuin istilahnya ini, mau dia mengerjakan tugasnya, dikasih tugas apa aja dikerjakan Pak, takut dia Pak, diingatkan besok sudah sidang kenaikan kelas, kami tidak bisa bantu lagi, seperti itu Pak. Akhirnya bisa Pak, alhamdulillah lolos. Saya kenapa Pak? Mempan, digedak seperti itu tidak mempan Bu, diajar seperti itu. Berarti anaknya Pak Saiful luar biasa. Itu Bu Dewi sama Buses, anak Pak Saiful itu terlalu banyak ngopi terus, jangan pulang sekali. Nah itu susah Pak, Banyak nongkrong ini Pak, anaknya banyak ngopi, banyak nongkrong ini Pak. Itu nggak mempan berarti Pak Saiful ya. Enggak Pak, gitu Pak kami Pak. Itu Pak Saiful, ternyata di Buses itu kalau sudah mentok, akhirnya ada seleksi alam. Sudah mentok sekali, tidak bisa dihitung, ada nilainya sama sekali, ya terpaksa ya karena seperti itu ya kena seleksi alam. Ya seleksi alam sebenarnya kita nurani kita itu tidak sampailah Bapak Ibu tidak menaikkan peserta didik anak didik kita itu. Tapi karena sudah diberi batas waktu yang begitu lama, misalkan 3 minggu sampai 1 bulan untuk memenuhi tugas-tugas untuk mendapatkan nilai tetap tidak dilaksanakan, kita tidak bisa berkata-kata apalagi Bapak Ibu. Akhirnya seperti itu, apa yang dikatakan Bu Sis, seleksi alam tidak naik. Tidak tahu itu 1 anak atau 2 anak, tapi jangan banyak-banyak anak Bapak Ibu yang tidak naik. Nanti Seleksi alam habis Pak Kholis, siswanya dandangnya guling, bayaran Pak Kholis. betul itu Pak, kalau jenengan terapkan seperti Bu Sis itu sampai 10 anak buatan guling Pak, numplek embun. Tapi numplek itu apa ya, yang namanya pantat dantang itu di atas Pak, buatan numplek lagi, guling wis pokoknya lebih dari numplek, menungging gitu loh ini. Itu kalau sekolah-sekolahan yang swasta mungkin seperti itu. Tapi kalau yang sekolah-sekolahan miliknya pemerintah ya tetap saja, tapi kita tetap berusaha mencari bagaimana format yang terbaik di masa-masa seperti ini Bapak Ibu. Tapi kenyataannya gini loh Bapak Ibu, anak saya itu SD kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 itu enggak ada pembelajaran yang begitu bagus Bapak Ibu. Mungkin ya cuma tugas. Akhirnya di kelas 1 kemarin ada yang namanya placement test di penempatan sekolah. Anak saya itu nongwangi tidak mau berangkat Bapak Ibu, rencananya takut. Nanti gimana kalau saya tidak bisa? Akhirnya ya saya ajari sedikit Bapak Ibu di rumah. Setelah mau dari sekolah tuh ya tertawa iyalah gitu ya iya nah ya seperti itu, karena kamu memang mungkin hampir 2 tahun tidak belajar seperti yang biasa itu, belajarnya itu luar biasa, artinya tidak normal. Akhirnya ya anak mungkin sudah terbiasa seperti itu, ya takut Bapak Ibu untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Akhirnya kalau sudah masuk 1 hari, alhamdulillah anak saya juga memahami dan menyadari, oh iya. Akhirnya saya harus membelajarkan juga Bapak Ibu. Itu Pak Saiful ya. Seperti itu mungkin harus ada yes. Dan itu sabar Pak Saiful. Didongakno Pak Saiful. Didongakno pas jam 2 bengi atau jam 3 bengi Pak Saiful. Oke, seperti itu. Bapak Ibu nggih, seperti itu. Ini kelihatannya Bu Dena mau nih tuh, monggo Bu Dena. Mau pendapat. Nggih, monggo Bu Dena. Masyarakat yang selama pandemi ini Pak, kita itu menggunakan batas toleransi hati nurani itu sampai mana ya Pak? Karena di sisi kami itu misalnya ada siswa itu sakit Pak, dia sakit meninggal. Sedangkan kita sebagai guru, kalau memang siswa itu
ada sakitnya yang sudah level parah kan hati nurani itu lebih besar ya Pak? Iya. Lain. Nah, tapi siswa itu kami persilahkan untuk online Pak, tidak harus sekolah karena kemarin kami itu daerahnya itu tidak terlalu banyak yang terkena Pak, jadi masih aman. Kami siswanya itu kami masukkan seminggu sekali Pak, dibagi dua, itu seminggu kelompok A, kelompok B. Tapi pada saat seminggu itu Pak, siswanya banyak yang tidak hadir Pak pada saat luring, pada saat tatap muka tidak hadir, jadi kan siswa itu terlena Pak karena seminggu masuk seminggu. Jadi kami masukkan lagi itu per hari Pak, selang-seling Pak. Iya. Tapi masih tetap ada siswa yang Open tidak datang sekolah Pak. Nah, seperti kejadian nanya ini yang reknya, tapi dalam Pak, sosmed kami nanti disediakan untuk satu slide kiri online Pak. nomor resi Tapi kiri. siswa ini tidak mengerjakan juga Pak. Nah, kalau untuk sekolah dia itu tidak ikut, tapi kalau untuk main game itu aktif terus Pak. Itu apakah kita masih menggunakan hati nurani juga Pak? Batasnya itu di mana Pak? Terima kasih Pak, itu saja Oke, Pak. ini ada permasalahan lagi Bapak Ibu dari Bu Dena Bapak Ibu. Kalau siswanya sakit Bapak Ibu, sakit ginjal katakan seperti Bapak Ibu. Nah, sakit ginjal itu diminta untuk ikut di online. Pertama mungkin kita sebagai guru juga nurani Pak Tri ya, sudah makan lagi Pak Tri sama anaknya Pak Tri. Mungkin kita sebagai guru itu sudah memberikan yang terbaik bagi anak yang sakit itu. Tapi lama kelamaan kan mosok sakit aja sambil duduk sama ngadep HP atau kalau punya laptop ngadep laptop, tidak mau sih. Tapi anak yang sakit ini untuk bermain game itu tidak pernah absen. Tapi untuk bermain dengan pembelajaran, untuk belajar, dia itu mengatakan saya itu sakit. Padahal di situ tidak dituntut untuk apa nggih? Untuk mengerjakan beban-beban yang berat. Hanya lihat saja nanti kalaupun ada soal-soal paling ya soal cuma ringan-ringan gitu aja Bu Dena ya, dibandingkan dengan game yang harus mikir gini lebih baik atau lebih ringan dari pembelajaran itu. Kenyataannya si anak itu tidak pernah ikut online di pembelajaran, tapi ikut online di game. Itu loh Bapak Ibu. Nah, ini yang ditanyakan Bu Dena itu gini. Nah, nurani sampai batas nurani yang bagaimana? Tingkat yang bagaimana Pak untuk mengatasi masalah ini? Jadi kalau nuraninya belajar itu kita itu sampai kita rem serendah mungkin. Tapi kalau anak ini bermain tiap hari tiap malam tidak pernah absen, ini kan kemauan anak ini kelihatannya sudah dalam hal pembelajaran sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Tapi kalau main game itu lebih diutamakan. Ini bagaimana Bapak Ibu? Nurani tetap berjalan atau bagaimana? Saya juga ingin mendengarkan, coba Pak Weli. Nanti Pak Tri, biar Pak Tri menghabiskan kopinya dulu. Siap. Oke, Pak Tri. Jadi kurang lebih sama di tempat kami, sama dengan Bu Dena juga ada kasus yang seperti ini. Jadi kami semuanya yang penting ada prosesnya. Jadi proses untuk memvisit itu tetap berjalan, baik dari wali kelas maupun guru BK-nya. Kemudian semua data itu ditulis di dalam buku pembinaan. Nah, kemudian proses memvisit, kemudian pemanggilan juga orang tua. Itu kalau di SMK Negeri 2 Ketapang ini maksimal pemanggilan itu 3 kali. Nah, pemanggilan pertama mungkin dikasih perjanjian saja, kemudian mungkin tugasnya dikasihkan, kemudian untuk dikerjakan. Kalau masih tidak mengerjakan juga pemanggilan kedua. Nah, pemanggilan kedua ini itu sudah materai 3.000 biasanya. Kemudian yang terakhir pemanggilan ketiga. Nah, dan yang puncaknya untuk memutuskan siswa ini naik atau tidaknya itu di rapat Dewan Guru nanti. Seperti itu, Pak Olis. Iya, berarti jenengan sudah menerapkan itu nggih Pak nggih? Sudah menerapkan
Jadi batas nuraninya Iya. itu sudah itu Pak. Kalau mentok ya seperti Iya, Pak betul. Persis tadi, wes harus Betul. ada seleksi alam. Itu Bu Dena, ini salah satu jawaban dari Pak Weli. Mungkin kalau anak itu sudah mentok ya karena dia itu tidak memperhatikan lagi dalam pembelajaran, tapi dia itu masih kalau di game itu aktif, sudah dipanggil dan lain sebagainya, ya monggo jenengan itu kan aja, kesabaran kita sudah hilang, nurani kita sudah tipis, mungkin habis itu ya, jadi tidak ada nurani lagi, sehingga itu seleksinya monggo tergantung jenengan seleksinya. Itu Bu Dena. Mungkin ada yang lain Pak Indra. Pak Indra monggo bisa memberikan suatu pencerahan untuk Bu Dena setelah Pak Weli seperti itu, mungkin jenengan juga bagaimana kalau anak game selalu aktif tapi dalam pembelajaran tidak pernah aktif. Monggo Bapak. Oke, siap Pak, terima kasih. Untuk di sekolah kami, khususnya SMK 2, di sini kemarin rapat kenaikan kelas yang tidak naik itu hanya sedikit Pak. Dan yang tidak naik itu adalah anak-anak peserta didik yang memang putus sekolah, sudah nggak mau lagi tahu tentang sekolah Pak. Jadi kita sudah datangi ke rumahnya, ajak untuk ke sekolah, tapi anaknya itu memang benar-benar nggak mau untuk ikut belajar seperti itu Pak. Yang ada di kami ini, kemungkinan kemarin itu ada 3 anak itu Pak yang tidak naik kelas, dan itu dinyatakan sepertinya dia putus sekolah. Tapi memang nggak mau sekolah Pak itu ya. Benar Pak, benar-benar nggak mau. Ditanyain Memang kamu dikasih kesempatan untuk mengerjakan tugas juga nggak mau Pak, nggak mau tahu. Oh gitu Sudah Pak. ngomong sendiri dia Pak. Oh gitu nggih. Nggih. Tapi memang dari hati nuraninya anak sendiri nggih. Nggih. Jadi kalau masih ada kemauan untuk mengerjakan tugas dari guru-guru, ya masih ada kesempatan untuk naik kelas. Tapi kalau sudah dari anaknya sendiri sudah nggak mau ada tahu kemauan. lagi untuk pembelajaran, ya kita nggak bisa memaksakan lagi Pak. Oh gitu nggih. Nggih Pak Indra. Tapi ada 3 anak Pak nggih. Dalam Nggih. hal sudah diberi batas keringanan yang serendah-rendahnya, tapi tetap nggak mau sekolah. Memang kemauan anak itu memang nggak mau sekolah. Nggih Pak, terima kasih. Itu Bu Dena. Kalau di Pak Hendra itu malah nggak mau sekolah. Bu Dena setelah itu kan nggak mau sekolah. Enak gitu ya, tidak terjadi apa ya, perang antar naluri dengan apa ya, antara perasaan ingin menaikkan dengan ingin tidak menaikkan, itu tidak ada perang. Karena apa? Sudah ada suatu bentuk apa ya, sesuatu yang nyata. Kilo, saya ndak mau sekolah. Kalau seperti itu lebih mudah lagi. Nah ini Pak Santowi nih kelihatannya ingin berpendapat. Monggo Pak Santowi. Hebat ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo Pak Santowi. Ini ketiga Pak Santowi. Oke. Nah, Masih waktunya Pak Polis. masih ngantuk Pak Santowi? Belum ya Pak. Ini Masih ngantuk? Iya, agak belum saya ngedit. Ini Pak Santowi. Monggo Pak Ya, upload. Santowi. Sedikit aja Pak Santowi. Ya, ini Pak, untuk permasalahan yang disampaikan itu mayoritas mirip Pak, permasalahannya itu kan hampir sama persis dengan permasalahan teman-teman yang lain. Jadi mulai tidak menggunakan tugas, kemudian kan ada yang beralasan karena ada yang PSG juga kayak prakerin gitu, kemudian waktunya kelas banyak tugas yang belum selesai. Jadi mau nak beberapa itu waktu ujian tulis kemarin itu, ujian online itu ada yang tidak datang sama sekali. Memang penanganannya hampir sama dengan mereka visit lain. Cuma mungkin yang agak lebih mungkin kalau dikatakan idealis ya mungkin ya mirip, tapi kalau sama ada anak yang lebih parah gitu, nggak mau kerjakan dan pilih pekerjaannya daripada sekolah, kami itu langsung memberikan opsi kamu mengerjakan tugas
kita dari sekolah nggak mengeluarkan, tapi kita mengarahkan anak kalau memang kamu mentok tidak ingin sekolah ini silahkan kamu tetap dan ini untuk tidak mengeluarkan. Ya memang beberapa ada yang langsung apa itu takut juga, tapi ada juga yang sudah mentok itu dan saya sendiri sudah dapat uang Pak, gimana lagi bilang tadi saya sekolah tapi juga belum tentu dapat pekerjaan kayak gini lagi, banyak kayak gitu. Jadi sekolah juga kalau sama saya bersekolah apakah ada juga saya dari lagi, malah kadang tanya gitu juga. Iya Pak Santowi. Jadi mau nggak mau ya akademi itu silahkan dengan apa itu satu. Iya. Mungkin ada saran dari teman-teman yang diterima. Terima kasih Pak sementara. Iya. Itu kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Pak Santowi itu hampir sama dengan Pak Hendra. Anak nggak mau sekolah karena anaknya sudah kerja. Lebih baik saya mencari uang, sudah dapat seperti ini Bapak, untuk apa saya sekolah? Berarti itu memang ada kemauan tersendiri Bapak Ibu ya. Itu Bu Dena. Tapi Bu Dena itu kalau sudah, ini menurut saya Bu Dena, kalau jenengan sudah begitu ya titik nadirnya itu sudah pol ya, nuraninya sudah pol, ternyata anak itu masih tetap tidak memperhatikan walaupun sakit, tapi dalam hal video giman itu dia itu lebih aktif, monggo terserah jenengan, itu sudah kewenangan dari Bapak Ibu guru untuk memberikan nilai, kecuali kalau anak itu tadi merespon dengan bagus, ya kita nurani kita tetap kita utamakan untuk anak tersebut. Oke, itu Bu Dena. Mungkin Pak Tri terakhir ini Pak Tri, nanti habis ini nanti kita diskusi mandiri. Monggo Pak Tri, kopinya sudah habis Pak Tri ini. Maaf Pak, saya pendengar setia, jadi situasinya mohon maaf nih, suara anak-anak kedengaran. Jadi kalau cerita tadi Pak, jenengan anak berapa tuh Pak? 2 Pak, laki perempuan masih kecil-kecil. Kok guyon naik Bang, saya lihat itu kok guyon aja sama putrinya. Suka kalau bahasa Pontianaknya suka ngaco Pak, suka ganggu gitu. Dan dia senang kalau Pak. Santai aja gitu. Oke, jadi sebetulnya saya tinggal mengulang hampir sama, semua seperti itu Pak. Pasti ada kasus-kasus yang akhirnya nurani kita itu terganggu. Cuman pernah nggak sih Bapak-Bapak sekalian itu berpikir melihat peristiwa ini dari kacamata anak-anak itu? Pernah nggak Pak kira-kira? Kalau Bapak-Bapak jadi anak-anak itu apa? Kadang-kadang pengen nyelami, cuman yang sering kadang mereka cuek Pak itu intinya, jadi nggak terlalu pusing. Naik lah, sadar ada tempat kami ya, jadi tidak kita naikkan tapi 1 orang karena memang anak ini tahun sebelumnya juga nggak naik, sudah nggak naik, ulang lagi. Saya tawarkan di jurusan lain, nggak mau, orang banyak Pak tetap di teknik sepeda motor. Ya sudah, ternyata anak ini bermasalah ngelem Pak. Jadi ngelem, terus kemudian oke lah Pak kalau gitu. Pak ngelem Pak, ngelem. Iya, ngelem. Berarti bau lem itu Pak ya, untuk fly gitu. Iya betul Pak, betul. Akhirnya kan saya sarankan. Di sana itu apa tuh Pak? Yang ngelem itu ada Pak? Maaf sebentar Pak, saya tanya sebentar Pak. Yang ngelem itu ada Pak di Kalimantan itu Pak? Oh banyak Pak, anak-anak. Banyak. Iya kan? Kenapa saya bilang banyak, pasti lebih dari 1 lah. Tapi saya nggak akan bilang 100 enggak. Lebih dari 1 lah ya jelas. Enggak Pak, berarti ada gitu loh, maksudnya itu ada gitu. Ada lah. Ada, karena di sekolah saya yang negeri ada, yang di tempat swasta pas saya ngajar pun saya ketemu di belakang, tapi bukan anak sekitar sekolah situ gitu. Itu ada, dia nggak kaget itu loncat pagar, pas turun di sebelah kelas saya ketahuan saya langsung lari. Jadi itu banyak kaleng-kaleng lem memang. Ya bukan hal yang aneh sih Pak, kayaknya udah merata.
adalah. Terus kemudian tidak kita naikkan karena tadi responnya sama sekali nggak ada, kemudian kerjasamanya nggak ada. Tapi waktu itu sempat kita bawa ke BNN ya Pak ya. Iya. Jadi saya selaku calon wali kelasnya yang kedua itu saya usulkan ke sekolah, Pak, anak ini kayaknya perlu kita bawa ke BNN, apa rekomendasi BNN, ya kita dengar, kemudian kita ikutilah kira-kira apa petunjuknya. Ternyata BNN untuk kasus lem itu tidak ada Regulasi. tidak bisa memutuskan. Enggak ada Jadi dia regulasi, Pak, ya. ini enggak, cuman dia bilang ini harus ditreatment Pak, diterapi, terus suruh datang setiap hari Jumat waktu itu. Jadi saya orang tuanya si anak ini kemudian wakil kepala sekolah bidang ketarunaan itu datang ke BNN sama-sama gitu. Sesudah itu saya harapkan udah sembuh normal terus balik ke sekolah, ternyata sampai hari ini juga nggak ada. Ketika saya hubungin pun tanggapannya juga nggak baik gitu. Nomornya banyak ya Pak, nomor yang kami sekolah save itu banyak sekali, beda-beda. Begitu ditelepon saya memperkenalkan diri saya wali kelas, langsung ditutup, nggak ada omongan apa-apa. Jadi Gimana Pak? Itu nggak pernah ada omongan apa-apa Pak? nggak ada Pak, Langsung ditutup gitu aja. iya tutup. Memang waktu itu saya mungkin terlalu jujur atau apa, saya nggak tahu ya. Saya bilang saya wali kelasnya, jadi langsung ditutup Pak, nggak ada omongan apa-apa. Jadi aduh, saya WA cuma nggak dibalas. Jadi kalau yang kayak gini sudah relakan saja lah, kita nggak maksa-maksa, itu pilihan Itu dia. Jadi ya nggak ini aja lah. Kalau di swasta mungkin agak lebih ini lagi lah, lebih tega lagi lah. Mau nggak ada ya, nanti yang rugi gitu. Cuman ya itu final lah Pak, dalam prosesnya. Cuman memang kalau di tempat saya ini untuk home visit itu tidak bisa sepenuhnya kita lakukan Pak. Mungkin untuk anak yang dalam kota masih bisa lah, tapi kalau anak udah kabupaten Pak, mohon maaf jarak Kondisinya Pak ya. namanya jaraknya ya Jogja Bandung Pak, lumayan kalau mau bolak-balik home visit ya, teler ya. Kalau sekolah itu kos Pak ya. Iya Pak, kos Pak, yang anak daerah tuh kos. Kadang-kadang mereka udah disuruh pulang kan, daripada kamu di situ nanti kena COVID, di kampung lebih aman, udah balik aja balik. Nah, itulah jadi kendalanya. Tugas-tugas terkendala, komunikasi terkendala, dan itu jadilah alasan utama anak-anak itu, padahal mungkin bisa jadi nggak ada kendala, tapi mau Pak sulit Pak. Ya ada online itu Pak bisa ya. Betul, betul. Nah, dijadikan alasan. Iya Pak. Oke Pak Tri. Jadi itu Pak sekelumit yang Oke. kami lakukan. Saya temui ya, mohon maaf kalau sudah bilang banyak, yang artinya banyak lebih dari satu. Iya Pak. Enggak Pak, saya kagetnya Makanya, masa daerah sana itu ada yang ngelim gitu Pak ya. Ternyata sama Oh, saja. merata Pak. Di sini tempat saya itu Texas juga ada Pak. Texasnya di Kalimantan sana itu ada ya. Oh gitu Yang dari Pak. Malaysia Ya? ada, Pak. Oh, enggak Pak. Itu Polda aja berat lah ngangkat ya Pak. Enggak. Berarti tidak jauh berbeda dengan di Jawa. Enggak Pak. Iya. Terima kasih Pak Tri. Itu Bu Dena dari Iya, tiga Bapak Ibu guru tadi, Bu Dena bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kalau misalkan anak itu memang sulit untuk diramut, dirawat, maksudnya itu ditanting nek basa Jawa itu mang supaya naik ya. Anak itu diberi keringanan, untuk diberi sedikit keleluasaan, monggolah itu nanti anak-anak yang penting bisa mengumpulkan tugas, minimal itu tugas-tugas yang ringan-ringan itu dikumpulkan, tidak sampai nggak ada sama sekali, itu bisa jenengan hati nuraninya berbicara. Tapi kalau jenengan tadi sudah anaknya itu lebih condong ke main gamenya, yang dipentingkan daripada sekolahnya, monggo itu sudah kewenangan jenengan. Dari tiga bapak ibu yang berbicara tadi loh Bu Dena ya, itu hampir sama Bu Dena. Monggo itu jenengan yang bisa mengambil kesimpulan sendiri Bu Dena. Ya, itu tergantung jenengan. Pak sedikit Pak menambahkan Pak. Nah ini Bu Dena, ini juga Bu Dewi mau menambahkan Bu Dena. Kalau permasalahannya seperti yang Bu Dena sampaikan tadi,
tetap Bu Dena kita lakukan secara prosedur seperti yang Pak Willy katakan tadi, bahwa kita panggil, kita keluarkan surat panggilan orang tuanya, SP1 kalau kami Pak di sini, SP1, SP2 nanti pakai materai ya Pak Willy ya, seperti itu, sampai dengan nanti kalau terakhir juga tidak ada perubahan di anaknya yang dikatakan bosis tadi, karena bahasa begitu tetap terkeluarkan walaupun kita nggak pingin keluarkan, kamu ini bisa tidak naik kelas, nah seperti itu, kalau kamu juga tidak ada perubahan dan tugas-tugasnya tidak dikumpulkan, itu kata-kata terakhir lah itu Bu, kata-kata terakhir yang keluar dari mulut kita. Udah kita bimbing, kita panggil, orang tua juga kita libatkan di sini, kemudian home visit juga sudah kita lakukan. Yang penting itu Bu Dena harus terdokumen Bu Dena, karena nanti kita ini kan sebagai pendidik nih yang tahu di lapangan kejadiannya. Kalau kayak KPAI itu kadang mereka itu menyalahkan gurunya gitu, gurunya kurang maksimal, kurang begini, kurang begitu kan. Jadi menurut saya itu tetap kita lakukan, tapi tetap didokumenkan. Kalau nanti pun home visit, bawa buku pembinaan siswa itu diambil dokumentasinya Bu Dena. Pada saat orang tua kita itu difoto. Kalau saya begitu Bu, saya foto, kemudian nanti di buku itu saya tulis kunjungan saya, yang saya bahas tentang apa, di kolomnya saya suruh tanda tangan orang tuanya. Saya suruh tanda tangan orang tuanya. Kadang kan begini Bu, kita minta nomor handphone sama di anaknya kadang kan ya Bu ya, karena kita kadang lebih sering komunikasi sama siswa. Kadang siswa itu kasihnya tuh orang tua saya ganti-ganti nomornya. Kadang saya mintanya di TPU datanya, karena data dia masuk pertama itu kan PPDB itu data yang bisa dihubungi orang tua itu saya ambil. Saya buat grup wali muridnya. Jadi karena saya wali kelas begitu saya lakuin. Jadi nanti kalau misalnya guru mapel mata pelajarannya itu banyak yang mengeluhkan anak ini, biasanya nggak banyak sih Pak yang anak-anak bermasalah seperti itu, tidak beberapa orang lah, berapa 3-2 orang itulah palingan banyaknya. Yang selebihnya biasanya kalau kita berikan perhatian, kita terus ingatkan, biasanya anak-anak alhamdulillah biasanya mengikuti Pak. Cuma nanti mereka bilang maaf ya Bu, nanti agak terlambat Bu kirim tugasnya karena jaringannya lagi nggak bagus, kuotanya lagi habis Bu, belum minta uang sama orang tua masih kerja, karena begitu Pak. Termasuk yang bekerja pun juga begitu, Bu maaf Bu lagi di tempat kerja, jadi nanti saya pulangnya sekitar jam segini baru mengerjakan Bu. Baik, saya selalu begitu Pak ingatkan. Dan kita memang perlu koordinasinya dengan guru mapel. Kita kan sendiri wali kelas nggak tahu ya Pak anak kita ini bermasalah ini di mata pelajaran itu. Kalau anak-anak ditanyain biasanya begitu, buat tugasnya nak, buat Bu, kan seperti itu. Tapi saya tanya ke ke guru-guru mapel yang lain, anak saya ada masalah nggak Bu? Kadang gitu kan sambil ngobrol-ngobrol, kadang kayak gitu Bu saya tanya. Atau nanti kalau udah guru mapelnya udah marah gitu kan, ini anak ibu nih males nih, biasanya dikasih tahu ke saya. Nah saya seperti itu. Tetap Bu Dena dokumennya, karena kadang pihak-pihak kayak dinas, KPAI gitu kan, mereka kan nggak tahu Pak, tahu-taunya nanti kenapa anak ditinggalkan ini untuk tahun ajaran sekarang ini kami itu meninggalkan itu kelas 10 1 orang, TKR, kelas 11 itu 1 orang, 2 orang Pak memang sudah tidak bisa. Di rapat Dewan Guru kemarin untuk kenaikan kelas, dan juga wali kelasnya juga udah menyerah Pak. Jadi kalau wali kelasnya sudah menyerah, ya itu tadi lah Pak, ditinggalkan dengan terpaksa. Kemudian biasanya Pak anak-anak kalau kita sudah kasih ultimatum terakhir itu yang di SP2 itu, kita kasih peringatan, ini nak kalau kamu tetap tidak mengerjakan tugas seperti yang kawan-kawan kamu lakukan, kamu ini sudah terlambat gitu. Kalau kamu juga tidak melakukan tugas kamu dengan benar, maka mohon maaf kamu nanti tidak bisa naik kelas. Nah begitu Pak. Tetap orang tuanya dilibatkan, orang tuanya kan kita panggil juga, kita kasih tahu Pak. Seperti itu. Nanti orang tuanya tanda tangan di surat itu bukti kita mau manggil. Kalau kita tidak melakukan home visit, orang tuanya bersedia datang ke sekolah. Nah seperti itu Pak. Tetap didokumenkan Bu. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan ataupun kita dilaporkan, karena begitu Pak, orang tua ini kan mengamuk-ngamuk gitu lah Pak, marah-marah gitu, nggak jelas marah-marahnya kalau anaknya udah keluar tidak naik kelas. Nah, sebelumnya mungkin ada yang orang tua yang respon langsung anaknya berubah. Nah, Pak, alhamdulillah ada yang begitu. Ada yang memang
dia kepingin anaknya udah nggak mau sekolah lagi gitu. Jadi anaknya disuruhnya kerja aja. Ada yang begitu Pak, untuk membantu ekonomi keluarga gitu. Ada yang begitu, tapi yang kemarin itu, yang kejadian kami itu memang anak itu sudah bekerja gitu, sudah bekerja, dan orang tuanya bilang anaknya sudah bekerja, berarti kan tidak ada respon dari orang tuanya gitu. Sampai terakhir kami kasih kesempatan, terakhir itu itulah Pak, waktu di rapat Dewan Guru untuk kenaikan kelas. Menurut saya begitu Bu Dena, tetap didokumentasikan Bu Dena, jadi kalau ada apa-apa kita sebagai guru punya bukti, ini loh langkah-langkah yang telah dilakukan terhadap anak gitu. Bukan kita tidak melakukan tindak lanjutnya seperti ini, tapi tidak ada perubahan. Seperti itu sih Pak, menurut saya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Itu Bu Dena, apa yang katakan Bu Dewi, jadi setiap apa yang dilakukan oleh siswa itu nanti mungkin jenengan itu bisa katakan anak tidak masuk, anak tidak mau mengerjakan apa-apa, itu jenengan panggil aja pakai surat peringatan 1 SP1. Kalau SP1 tetap tidak diindahkan, SP2 tidak, ya nanti jenengan tergantung jenengan lagi. Tapi gini Bapak Ibu, apa yang ada di pengalaman dari Jakarta kemarin Bapak Ibu, kan ada anak tidak naik karena nilainya jelek kan Bapak Ibu. Ditanya sama orang tuanya, mungkin orang tuanya tahu tentang pendidikan, anak saya sudah diremedi, ternyata tidak mempunyai bukti remedi. Makanya sesuatu itu mesti nanti harus didokumentasikan Bapak Ibu kalau ada, ya. Kalau lebih baiknya seperti itu, sehingga nanti kalau anak kita tidak naikkan dari nilainya, maka sudah ada remedi, kemudian ada pengelolaan nilai, sehingga nanti kita mempunyai bukti. Tapi kalau jenengan nanti tidak menaikkan anak karena etika, karena perilaku, itu sudah jenengan beri aja perilakunya C, kan sudah tidak naik Bapak Ibu. Itu lebih gampang daripada nanti jangan memberikan nilai yang kurang. Kalau nilai kurang, jangan mesti, kalau orang tuanya tahu, mesti diuber-uber tentang remedi, karena remedi adalah hak dari setiap anak itu. Jadi mesti ditanya, berapa kali jangan memberikan remedi pada anak saya? 1 kali. Loh, aturannya kan gini-gini, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan semuanya jangan dokumentasikan, jangan foto seperti itu, apa yang dikatakan Bu Dewi, itu malah lebih bagus Bu Dena. Nanti kalau ada misalkan KPAI atau dari Dinas Pendidikan mengatakan atau menanyakan, Bu ini kok tidak naik, kenapa? Jangan sudah memberikan bukti yang lebih otentik seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin untuk sementara cukup di situ, di sini aja. Kita akan melaksanakan diskusi secara mandiri Bapak Ibu dengan Persani. Dengan Persani tugas yang ada di WA Bapak Ibu, di WA itu jenengan kerjakan secara mandiri, gampang kok. Dengan Persani di WA group itu nanti jenengan cari level yang cocok untuk jenengan kuasai untuk TIK-nya. Kalau jenengan mahir ya beri 5, kalau sangat mahir ya beri 5, kalau mahir 4, misalkan seperti itu. Kalau cukup misalkan jangan beri 3, kalau kurang jangan beri 2, atau sangat kurang jangan beri 1. Tapi di situ ada itu Bapak Ibu, teknologi yang jenengan kuasai. Kalau memberikan angka 3 itu teknologi apa saja yang jenengan kuasai, sehingga jenengan memberikan angka 3. Kalau 5, teknologi apa saja yang jenengan kuasai. Kemudian tantangannya apa untuk mengoperasionalkan. Di bawahnya itu cara untuk meningkatkan kemampuan. Nanti kalau 3 ingin ke 4 itu apa saja, monggo. Bapak Ibu, itu hanya untuk mengetahui aja, kita ingin tahu Bapak Ibu. Di copy aja langsung mungkin dari ditulis gitu ya Pak, ditulis kemudian dikumpulkan gitu ya nanti enggak bisa dikumpulkan Bapak Ibu, cuma yang tulis nanti ada presentasi 1 atau 2 gitu aja. Baik Pak. Untuk kriterianya itu loh Pak, kriteria 1, 2, 3 sampai 5 itu apa tadi Pak? Gini Bapak, kalau 1 itu sangat kurang, kalau 2 itu kurang mahir, kalau 3 itu mungkin